Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari semester 4. NIM 2413021043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. Apa analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi suatu perusahaan, organisasi, atau usaha. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Strength atau kekuatan adalah kelebihan atau kemampuan yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaing. Kekuatan ini menjadi modal utama perusahaan dalam menjalankan bisnis. Contoh, produk berkualitas, karyawan yang berpengalaman, dan teknologi modern. Weaknesses atau kelemahan adalah kekurangan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat menghambat perkembangan usaha. Contoh, modal terbatas, kurangnya promosi, kurang memadai, jumlah karyawan sedikit, sistem kerja yang kurang efektif. Opportunities atau peluang adalah kesempatan dari luar perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Contoh, permintaan pasar meningkat, perkembangan teknologi, pasar baru terbuka. Threats atau ancaman adalah faktor dari luar yang dapat mengganggu atau menghambat perkembangan perusahaan. Contoh, banyak pesaing baru, harga bahan baku naik, perubahan ekonomi, dan perubahan peraturan pemerintah. Tujuan analisis SWOT yang pertama, mengetahui kondisi perusahaan, menentukan strategi yang tepat, manfaatkan peluang yang ada, dan memperbaiki kelemahan. Kesimpulannya, analisis SWOT merupakan alat yang sangat penting dalam perusahaan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif agar memperbaiki kekurangan serta mengantisipasi berbagai risiko di masa depan. Oleh karena itu, analisis SWOT harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran dalam strategi bisnis. Ada 3 peran utama SWOT dalam strategi bisnis. Yang pertama, identifikasi area fokus adalah proses menentukan aspek atau bidang yang harus diprioritaskan oleh perusahaan agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya, kekuatan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan, kelemahan yang harus diperbaiki.
peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan adalah proses yang memilih tindakan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi tersebut menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Misal, memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang, mengurangi kelemahan agar tidak menjadi masalah besar. Yang ketiga, perencanaan masa depan adalah proses menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang agar perusahaan mampu berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang fleksibel dan mampu beradaptasi. Manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau perusahaan yang melalui 4 aspek. Yang pertama, strengths atau kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Maka dari keempat aspek tersebut, perusahaan mempunyai strategi yang tepat. Ada 3. Yang pertama, alokasi sumber daya adalah proses menentukan bagaimana sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti dana, tenaga kerja, waktu, peralatan, teknologi yang digunakan secara efektif agar memberikan hasil yang maksimal. Contoh, perusahaan mengetahui bahwa permintaan produk tertentu sedang meningkat, maka perusahaan harus menambah lebih banyak tenaga kerja dan harus meningkatkan produksi. Manfaatnya, agar anggaran menjadi lebih efisien, produktivitas perusahaan meningkat, mengurangi pemborosan sumber daya. Yang kedua, keputusan strategis adalah keputusan penting yang dibuat oleh perusahaan untuk menentukan arah dan langkah bisnis di masa depan. Contoh, perusahaan memiliki kualitas bagus untuk produknya dan memiliki kelemahan pada promosi. Maka strategi yang dipilih adalah meningkatkan kegiatan pemasaran dan tanpa mengurangi kualitas produknya. Manfaatnya, untuk mengurangi resiko kesalahan dalam mengambil keputusan dan membantu menentukan strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, fokus pada peluang agar perusahaan memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan eksternal untuk mempermudah keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Contoh, meningkatkan penggunaan internet. Sekarang kan banyak internet untuk online, buat jualan, atau yang lainnya. Manfaatnya, memperbesar peluang dan memperoleh keuntungan. Mengurangi dampak dari ancaman atau resiko bisnis. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar. Sintetis faktor eksternal. Sintetis faktor eksternal adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan berbagai kondisi
dari lingkungan luar perusahaan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif kepada kegiatan perusahaan. Hasil sintetis ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis agar perusahaan mampu memanfaatkan peluang dan mengurangi resiko yang muncul. Tujuannya, sintetis faktor eksternal. Yang pertama, mengetahui kondisi lingkungan bisnis saat ini. Mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Mengetahui ancaman yang mungkin menghambat perkembangan perusahaan. Membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Menjadi dasar dalam penyusunan strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persoalan bisnis. Faktor-faktor eksternal yang dianalisis. Dan ada beberapa. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi perekonomian yang mempengaruhi aktivitas perusahaan. 2. Faktor politik dan hukum, meliputi kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi kegiatan usaha. Contoh seperti pajak, upah minimum, izin usaha, dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Perubahan perilaku masyarakat, contohnya seperti kayak sekarang ini ya, yang ngetren gaya hidup, pendidikan, pertumbuhan. Yang keempat ya, faktor teknologi. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Contoh, kita dapat menggunakan internet, digitalisasi, dan e-commerce. Tren lingkungan dan pasar. Perusahaan selalu memperhatikan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan pasar. Maka menjadi tantangan yang harus dihadapi. Ada 3 faktor utama yang harus dibahas, yaitu perubahan teknologi. Yang pertama, perubahan teknologi. Perubahan teknologi adalah perkembangan berbagai alat, sistem, dan metode baru yang dapat membantu perusahaan bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Teknologi ini berkembang sehingga perusahaan harus mampu mengikuti perusahaan tersebut agar ikut gaya tren sekarang. Contohnya ya, toko yang sebelumnya menjual di pasar sekarang ikut menggunakan marketplace seperti toko oren, TikTok, Shopee, dijual-jual di marketplace seperti kayak Facebook gitu. Terus perusahaan menggunakan mesin otomatis untuk meningkatkan jumlah produksi. Penggunaan aplikasi kasir digital untuk mempercepat transaksi. Yang kedua, dinamika persaingan. Dinamika persaingan menunjukkan bahwa jumlah pesaing dalam suatu industri terus bertambah dan strategi mereka juga harus terus diubah. Maka perusahaan harus selalu melakukan inovasi agar tetap diminati pelanggan. Contoh, restoran selalu membuat menu baru agar pelanggan tidak cepat bosan. Yang kedua, perusahaan selalu memberikan promo agar selalu menarik pelanggan. Yang ketiga, bisnis meningkatkan kualitas layanan pelanggan agar pelanggan tetap loyal.
Yang ketiga ya, ini tentang referensi konsumen. Apa itu referensi konsumen? Perubahan kebutuhan, keinginan, dan selera pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Saat ini banyak konsumen yang lebih memilih produk berkualitas, ramah lingkungan, dan memiliki nilai tambah. Contoh, kemasan yang dapat didaur ulang, jelek dapat menjadi cantik. Produk makanan lebih sehat, kayak rendah gula. Pengguna bahan ramah lingkungan, dapat diproduksi kembali. Menjual produk melalui platform digital agar mudah diakses oleh konsumen. Analisis peluang, opportunities adalah kondisi situasi di luar perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan, keuntungan, dan daya saing. Perusahaan mampu mengenali peluang dengan cepat, akan lebih mudah berkembang dibandingkan para pesaingnya. Ada tiga peluang utama. Yang pertama, ekspansi pasar. Upaya perusahaan untuk memperluas jangkauan penjualan ke wilayah, daerah, atau segmen pelanggan baru yang sebelumnya belum dilayani. Yang kedua, kolaborasi strategis adalah kerjasama yang antara perusahaan dengan perusahaan lain, pemasok, distributor, maupun mitra bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, perusahaan minuman bekerja sama dengan layanan pengiriman online agar produksinya lebih mudah dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga, permintaan product niche. Product niche adalah produk yang ditujukan untuk kelompok pelanggan tertentu dengan kebutuhan yang lebih spesifik dibandingkan pasar umum. Contoh, produk makanan sehat untuk penderita diabetes, hijab dengan desain khusus untuk olahraga agar pas untuk olahraga itu pakaiannya nyaman untuk kita pakai berkeringat, aktivitas lainnya. Aksesoris komputer khusus untuk para gamers. Produk ramah lingkungan. Analisis ancaman atau threats adalah faktor dari luar perusahaan yang dapat menghambat perkembangan bisnis, menurunkan keuntungan, dan mengancam keberlangsungan perusahaan. Maka dapat diantisipasi dengan strategi yang tepat. Yang pertama, regulasi ketat adalah berbagai aturan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Contohnya, harus kenaikan tarif pajak, aturan lingkungan yang lebih ketat, perubahan aturan ketenagakerjaan, standar keamanan produk semakin tinggi. Cara mengatasinya, selalu mengikuti peraturan pemerintah, menyiapkan anggaran untuk memenuhi regulasi baru, memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi terjadi karena kondisi perekonomian mengalami penurunan yang tidak menentu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penyebabnya karena inflasi yang tinggi, nilai tukar mata uang yang rendah, krisis ekonomi, kenaikan harga semakin meningkat. Untuk mengatasinya dengan cara mengelola keuangan dengan lebih efisien, mengurangi biaya yang tidak diperlukan,
mencari pemasok alternatif dengan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, disrupsi digital adalah perubahan besar yang terjadi karena perkembangan teknologi digital. Untuk munculnya perusahaan berbasis teknologi mengubah cara masyarakat agar dapat berbelanja menggunakan suatu produk atau jasa. Sintetis faktor internal. Proses menggabungkan seluruh analisis mengenai kekuatan dan dapat menentukan strategi yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama. Sintetis faktor internal untuk menyimpulkan seluruh faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Tujuan sintetis faktor internal adalah untuk mengetahui posisi dan kondisi perusahaan dari sisi internal. Komponen yang dianalisis dalam sintetis faktor internal adalah yang pertama kekuatan, agar menjadi keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing. Contoh, produk berkualitas tinggi, merek yang sudah dikenal masyarakat, karyawan yang sudah ahli dan kompeten. 2. Kelemahan internal yang dapat menghambat tujuan perusahaan. Contoh, modal yang terbatas, kurangnya inovasi produk. Manfaat faktor internal membantu perusahaan memahami kondisi internal secara menyeluruh, mempermudah penyusunan strategi bisnis, menjadi dasar dalam peningkatan kualitas produk aman. Identifikasi kekuatan atau strength. Kekuatan ini memiliki perusahaan yang dapat memanfaatkan untuk meningkatkan daya saing, menarik pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis. Yang pertama, sumber daya unggulan. Sumber daya unggulan adalah aset atau kemampuan yang menjadi kelebihan utama perusahaan. Aset ini mempunyai sumber daya fisik maupun non-fisik yang membantu perusahaan menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik. Contoh, teknologi yang modern dan canggih, peralatan produksi yang lengkap dan berkualitas. Yang kedua, kompetensi inti adalah kemampuan khusus yang dimiliki perusahaan, sulit untuk ditiru oleh pesaing. Kemampuan ini mempunyai ciri khas yang membedakan perusahaan dari kompetitor lainnya. Contoh, kualitas produk yang selalu konsisten, seperti bagus. Pelayanan kepada pelanggan selalu ramah, cepat, dan memuaskan. Yang ketiga, reputasi positif adalah citra baik perusahaan di mata pelanggan, masyarakat, maupun dalam mitra bisnis. Reputasi yang baik membuat perusahaan lebih dipercaya dan mudah mempertahankan pelanggan. Menjaga kualitas produk layanan, memberikan pelayanan yang lebih baik, jujur, selalu menepati janji kepada pelanggan, menjalin hubungan yang baik terhadap pelanggan ataupun mitra kerja. Ada 3 kekuatan utama, yaitu sumber daya unggulan seperti teknologi, tenaga kerja yang terampil, dan lokasi strategis. Kompetisi ini yaitu kemampuan unik
yang sulit untuk ditiru pesaing dan menjadi pembedaan perusahaan. Dengan memanfaatkan ketiga kekuatan tersebut secara optimal, perusahaan akan lebih mudah berkembang, menghadapi pesaing, dan mencapai tujuan bisnisnya. Evaluasi kelemahan adalah proses untuk mengenali berbagai kekurangan yang dimiliki perusahaan atau organisasi dari sisi internal. Perusahaan untuk mengetahui tujuan agar selalu memperbaiki kinerja dapat meningkatkan tujuan perusahaan agar lebih mudah tercapai. Ada 3 kelemahan. Yang pertama, kendala operasional, keterbatasan sumber daya. 3. Kapabilitas terbatas. Dampaknya perusahaan akan kalah bersaing, produk kurang banyak diminati konsumen, kesempatan memperoleh pelanggan baru menjadi kurang. Untuk mengatasinya dengan cara memberikan pelatihan secara rutin, selalu mengikuti perkembangan zaman atau teknologi. Mendorong budaya inovasi di dalam perusahaan. Optimalisasi sumber daya adalah upaya memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi secara maksimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih efisien, menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sumber daya yang dimaksud meliputi manusia, teknologi, aset, modal, dan kerjasama dengan pihak lainnya. Pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset menggunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan secara optimal agar memberikan manfaat yang maksimal. Yang kedua, pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar terus mampu mengikuti perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan kebutuhan organisasi. 3. Aliansi strategi. Untuk kerjasama antara perusahaan dengan pihak lain, seperti perusahaan lain, pemasok, dan distributor. Penentuan strategi memiliki langkah atau tindakan terbaik yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya untuk menentukan strategi, memanfaatkan arah perusahaan agar lebih terarah, memanfaatkan kekuatan perusahaan secara maksimal, mengurangi dampak kelemahan yang dimiliki. Proses menyusun strategi yang dapat diterapkan perusahaan setelah melakukan analisis SWOT. Tujuannya agar perusahaan dapat memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan, meningkatkan daya saing, serta menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Contoh kekuatan, inovasi. Manfaat inovasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan, menarik pelanggan baru, prioritaskan inisiatif. Itu adalah langkah penting setelah perusahaan selesai melakukan analisis SWOT. 3 prioritas utama. Yang pertama, pengelolaan risiko atau risk management. Pengelolaan risk management, perusahaan memprioritaskan tindakan yang dapat mengurangi risiko terbesar yang berpotensi
mengganggu kelangsungan bisnis. Yang kedua, efisien sumber daya atau resource efficiency adalah perusahaan memusatkan tenaga, waktu, biaya, dan sumber daya lainnya untuk program yang memberikan manfaat paling besar. Yang ketiga, penanggulangan ancaman atau threat mitigation adalah perusahaan fokus mengatasi faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat perkembangan bisnis. Tujuannya untuk mengurangi dampak ancaman, mempertahankan posisi perusahaan di pasar agar tetap stabil, menjaga daya saing perusahaan. Rencana implementasi strategi adalah tahapan untuk mengubah strategi yang telah disusun menjadi tindakan nyata. Tujuannya agar rencana dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak berfokus pada pelaksanaan, tetapi memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi. Yang pertama, langkah terukur. Agar setiap strategi harus memiliki tahapan pelaksanaan yang jelas, sistematis, dan dapat diukur keberhasilannya. Manfaat langkah terukur agar pelaksanaan strategi menjadi terarah, mengurangi kesalahan dan keterlambatan. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu sangat penting agar seluruh anggota organisasi memahami tujuan strategi, tugas masing-masing, dan target yang harus dicapai. Yang ketiga, monitoring adalah proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan strategi untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Monitoring bertujuan untuk mendeteksi hambatan atau penyimpanan sejak dini sehingga perusahaan dapat segera melakukan perbaikan. Kesimpulannya, rencana implementasi strategi merupakan tahap penting agar strategi yang dirancang dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi bergantung pada 3 hal utama, yaitu langkah yang terukur, komunikasi yang efektif, dan monitoring yang berkelanjutan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.